menuju desa yang adiloka dengan Tri Margo Makmur. Dahulu kala desa kami dikenal miskin dan terbelakang. Kemudian warga desa berjuang bergotong royong merubah keadaan dengan satu slogan, menuju desa Ketawangrejo yang adiloka. Adiloka adalah slogan desa kami, yang mana arti dari Adiloka adalah aman, damai, indah, loh jinawi, kata raja. Dan cita-cita seluruh warga desa mulai terwujudkan. Tak ada lagi warga kelaparan, makin turun tingkat kemiskinan, makin naik tingkat pendidikan, usaha-usaha kerakyatan menyerap hampir semua pengangguran. Bisa menyukupi anak saya yang melanjutkan sekolah kuliah. Namun tiba-tiba pandemi COVID-19 mendera kita semua. Desa kami yang sedang berkembang dengan berbagai usaha perekonomian harus berdiam. Pengangguran, kemiskinan. Di masa pandemi, karena banyak warga yang bekerja di luar kota terus kehilangan pekerjaannya, kembali ke kampung. Warga desa Ketawangrejo yang masuk dalam DTKS Dinas Sosial sebanyak 2.200-an jiwa. 40% dari jumlah total warga desa Ketawangrejo miskin ekstrim, miskin dan keluarga rentan. Yang termasuk dalam keluarga miskin ekstrim sekitar 43 kepala keluarga atau sekitar 150-an jiwa. Desa Ketawangrejo dulunya merupakan penggabungan dari 7 desa, sehingga sampai saat ini menjadi desa terbesar sewilayah Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, dan tentu saja memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lebih besar dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Desa Ketawangrejo adalah desa yang berada di Kecamatan Grabak, tepatnya berada di pesisir pantai selatan dengan luas wilayah 551 hektar yang terbagi menjadi pesawahan 138 hektar, ketegalan 85,6 hektar, perkebunan rakyat 66,9 hektar, pemukiman 157,5 hektar, perkebunan negara 70 hektar, dan lain-lain 33,19 hektar. Desa Ketawangrejo terbagi menjadi 8 wilayah, yaitu 8 dusun, dan ada 25 RT dalam satu desa. Hingga kemudian pemerintah desa Ketawangrejo bersama lembaga desa dari BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT RW dan didukung masyarakatnya mengadakan musyawarah untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Sumber daya manusia yang cukup melimpah menjadi pertimbangan utama. Lalu sumber daya alam yang sangat melimpah dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian utara yaitu sungai dan persawahan, bagian tengah yaitu pemukiman dan pekarangan, dan pada bagian selatan yaitu petegalan pesisir pantai hingga laut selatan. Kemudian dari gagasan pemanfaatan 3 sumber daya alam tersebut tercetuslah program membangkitkan ekonomi desa yang disebut Tri Margo Makmur. Untuk menuju kemakmuran, kata raja, banyak potensi yang ada di desa Ketawangrejo dikelompokkan menjadi 3 potensi sumber daya alam, yaitu Tri Margo Makmur. Tri adalah 3, Margo adalah jalan, Makmur adalah sudah menunjukkan kemakmuran. Dalam program Tri Margo Makmur, pada area pekarangan masyarakat memanfaatkannya untuk perkebunan dan budidaya ikan air tawar. Kolam-kolam budidaya air tawar baik itu gurami maupun lele sangat banyak ditemui dan sangat membantu bangkitnya ekonomi warga desa Ketawangrejo pasca pandemi COVID-19. Saya mulai membudidayakan lele dari Ketawangrejo, ikut kelompok tani Tri Margo Makmur desa Ketawangrejo. Kami belajar memanfaatkan kondisi tanah di sekitar pekarangan, sekitar rumah, satu untuk perikanan, selebihnya untuk produktivitas pertanian. PKK Desa Ketawangrejo juga turut mempelopori pemanfaatan pekarangan dengan membuat kebun yang berisi tanaman produktif, tanaman buah, sayur-sayuran, tanaman obat, hingga tanaman hias. Lahan diolah secara gotong royong oleh bapak-bapak warga desa. Kemudian penanaman dan pemeliharaan dilaksanakan secara gotong royong pula oleh ibu-ibu PKK. Akhirnya, setelah pandemi, warga desa kami bangkit kembali, melaksanakan secara gotong royong gerakan Tri Margo Makmur. Pertanian dan perkebunan dibangkitkan, peternakan kembali berkembang, perikanan terus dibudidayakan, wisata desa kembali dihidupkan. Desa Ketawangrejo siap menyongsong masa depan, bersama-sama menjadi penggerak pembangunan sesuai cita-cita warganya menuju Desa Ketawangrejo yang lebih adiloka, aman, damai, indah, loh jinawi, dan karta raharja.